Engkau Allah yang kudus. Uramayanda ramayanda rabayanda ramayanda rabasi karabayanda rabayanda ramayanda ramayanda ramamayanda uraba marian. Mari kita sama bangkit. Haleluya. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Tuhan, kami menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Rabayanda rabam. Ku sembah-Mu. Tuhan, kami sembah. Ku menyembah-Mu. Ku sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ini kami Tuhan datang kepadamu. Oh, syarayandara lalayan diri. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu, ku menyembah. Tuhan, kami sembah Kau. Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu saat ini. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Tuhan, kami sembah, ku sembah-Mu, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Haleluya, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kuduslah. Oh, kudus Tuhan, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Yes Lord. Hikiandaraba, riakandaraba. Oh Tuhan, kami mesembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Kau yang kudus, Kau yang kudus Tuhan. Nikaralayan dere. Oh
Tuhan, kami menyembah-Mu. Tuhan, ini kami datang ke dalam hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Oh, kami layak karena darah domba. Kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan kami dapat datang saat ini. Haleluya. Tuhan, ini kami anak-Mu datang kepada Engkau pagi ini. Dengan hati yang menyembah, dengan hati yang bersyukur. Karena kami dilayakkan oleh darah anak-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Bapa. Tuhan, kami layak di hadapan-Mu. Bukan karena perbuatan dan kebaikan kami, tetapi karena kasih, karunia, dan kemurahan-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Dan kami mau mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami. Sumber segalanya yang kami percaya, yang kami cintai. Yesus, ini kami. Allah, ini kami. Roh Kudus, ini kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Semua katakan amin. Haleluya. Haleluya. Semangat anak-anak Tuhan. Amin. Karena Yesus kita baik. Haleluya. Dan mari hari ini kita istiharkan bahwa Tuhan Yesus kita baik. Dari dulu, sekarang, dan sampai ke selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan, Tuhan Yesus baik. Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan
Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah Allah kami yang baik. Sebab itu Tuhan, denganmu Engkau adalah hanya Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami Tuhan, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Oh, segenap sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan, kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan, kami mau bersama dengan-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa Engkaulah selama-lamanya Tuhan kami. Tidak mau Allah yang lain, tidak mau apapun, tetapi hanya yang Kau kami maukan. Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari pagi ini kita istiharkan, katakan, selamanya Kau Tuhan kami. Haleluya. Ramayandi. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, Tuhan, kami dapat merasakan, ku dapat merasakan
yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Tuhan Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, membangkitkan rohku. Mari katakan Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidup. Takkan kami lepaskan Tuhan, takkan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Oh Jesus, selamanya, oh selamanya, selamanya Tuhan. Sembah Dia, mari kita tinggikan nama Dia. Haleluya. Mari angkat suara kita, saudaraku. Mari kita sembah Dia pada pagi ini. Haleluya. Mari angkat suara dan mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini. Mari kita agungkan nama Dia. Mari kita agungkan nama Yesus pada pagi ini, supaya Dia layak menerima pujian kita, sembah kita. Haleluya. Selamanya Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Angkat suara, saudaraku. Mari kita sembah Dia pada pagi ini. Selamanya Kau Tuhanku, katakan yang terutama di hidupku.
selamanya. akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kamu istirahatkan, datang Roh Kudus, ambil alih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami pada pagi ini ya Bapa. Buka setiap hati Tuhan, buka setiap hati, haleluya. Bebaskan Roh-Mu ya Bapa, oh bebaskan setiap hati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Lembutkan ya Bapa. Oh biarlah Bapa kami mengalami lawatan-Mu pada pagi ini Bapa. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus bergeraklah Tuhan pada pagi ini. Kamu Spirit, mari saudara kita sembah Dia saudaraku. Apapun yang mengalami kita, segala beban kita, segala kerisauan kita, apapun pada pagi ini kita letakkan di atas kaki salibnya Tuhan. Kita sembah Dia saudaraku. Kita datang di sini untuk menyembah Dia. Haleluya, mari kita sembah Dia. Mari angkat suara kita. Mari satu tahap lagi, one level lagi kita pergi, kita sembah Dia pada pagi ini. Izinkan Roh Kudus berkarya, izinkan Roh Kudus bekerja. Selamanya Kau Tuhanku, Katakan, yang terutama di hidupku. haleluya, kamu Tak akan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Bebaskan ya Bapa. Oh religious bekerjalah Tuhan. Setiap hati yang keras Kau lembutkan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Untuk menyembah-Mu pada pagi ini ya Bapa. Oh oh Holy Spirit. Lembut lagi kita katakan pada Tuhan, takkan selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Yes, Roh Kudus sedang bekerja. Tak Roh Kudus sedang bekerja. lepaskan Aku tak akan lepaskan harapan harapan kita. Dan sekali lagi dengan lemah lembut saudaraku, dengan hati yang tulus, yang satu pengharapan bahwa Tuhan adalah pengharapan kita yang terutama dalam hidup kita, yang memimpin hidup kita. Takkan ku lepaskan Tuhan. Sekali lagi kita katakan
Mari saudaraku, percaya apa yang kita nyanyikan pada pagi ini. Harapkan apa yang kita nyanyikan pada pagi ini. Ini menjadi kerinduan. Biar Tuhan menjadi, oh Tuhan. Jangan lepaskan iman kita. Jangan lepaskan pengharapan kita pada Dia. Pegang Dia erat-erat. Pegang Dia kuat-kuat. Pegang segala janji yang dikatakan Tuhan. Pegang saudaraku. Izin, haleluya. Mari sekali lagi. Mari. Haleluya. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita pada pagi ini saudaraku. Apapun beban kita pada pagi ini, letakkan di atas kaki salibnya Tuhan. Jangan risau. Jangan takut. Roh Kudus katakan jangan risau. Jangan takut. Amin kontrol. Mari, angkat suara. Pengharapan di dalam percaya. Letakkan di atas kaki salibnya Tuhan. Sama saudaraku, lepaskan. Letakkan di atas kaki salibnya Tuhan. Baru kita bisa bebas menyembah Dia. Baru kita bebas menyembah Dia. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Tak akan ku lepaskan Pengharapan di dalam-Mu. Oh pengharapan. Oh pengharapan. Tak akan ku lepaskan pengharapanku padamu Bapa. Pengharapan Takkan di ku lepaskan pengharapanmu dalam-Mu. Tuhan. Pengharapan Sekali terakhir. dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Mari kita bagi setepukan gemuruh bagi Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Haleluya. Oh raba rianda raba sikala barianda raba siriando robo. Terima kasih Roh Kudus. Serahkan masa seterusnya ke tangan-Mu ya Roh Kudus. Engkau ambil alih. Engkau berbicara. Engkau yang akan menguatkan kami pada pagi ini Tuhan. Termasuk hamba-Mu ini ya Tuhan ya Bapa. Biarlah Bapa segala perkataan keluar daripada mulut hamba-Mu ini Tuhan. Datang daripada-Mu ya Roh Kudus. Hamba-Mu ini hanyalah alat-Mu ya Tuhan. Engkau pakai Tuhan ya Bapa. Biar Engkau yang berbicara Roh Kudus. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dimotivasi Tuhan ya Bapa. Pada pagi ini Tuhan ya Bapa. Apapun yang menghalang kami Tuhan. Apapun yang coba menghalang kami Tuhan. Untuk mendengar firman-Mu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Kau memberi satu hati yang tenang. Pikiran yang tenang bagi setiap saudara-saudariku Tuhan ya Bapa. Untuk mendengar firman-Mu pada pagi ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk saudariku. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudari. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, ini macam 2-3 orang saja. Selamat pagi. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Oke, saya sangat-sangat bergembira pada pagi ini dapat berada di sini membawa firman Tuhan pada pagi ini. Ya, sudah lama ya. Saya rasa MCO. Sebelum MCO saya jumpa kalian. Oke, saya kalau jumpa pun dalam video 2 kali yang kami buatkan itu. Tapi puji Tuhan pada pada pagi ini saya bisa ada di sini membawa firman Tuhan pada pagi ini. Semua sehat, amen. Puji Tuhan, luar biasa.
Selamat datang sekali lagi ke rumah Tuhan pada pagi ini, saudara-saudariku. Pada pagi ini saya mau membawa satu firman Tuhan yang dipetik daripada buku Yakobus bab yang keempat. Yakobus bab yang keempat. Tajuk perkongsian saya pada pagi ini, bagaimana memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia yang rosak ini. Bagaimana kita memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia yang rosak ini. Tajuk ini bila Pastor Julian bagi kepada saya, stres saya. Satu tajuk yang besar, satu tajuk yang saya tengok pun saya takut macam mana mau bawa firman. Tapi hari ini firman Tuhan saya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat sederhana saya membawakan kepada kalian pada pagi ini, saudaraku. Saudaraku, kita sekarang tinggal di dunia yang, minta maaf ya, kita sekarang tinggal di dunia yang sudah semakin rosak dan kita tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cabaran, penuh dengan banyak godaan, penuh dengan banyak masalah. Amen, setuju? Setuju kan? Kita juga tinggal di dalam satu waktu, satu zaman yang tidak menentu apa yang akan terjadi besok, kita pun tidak tahu. Tidak ada orang pernah menjangkakan pandemik ini atau coronavirus ini akan datang begini kan. Tak ada orang pernah pikir begini. Sehingga dia bisa datang pun, dulu kita pernah dengar pun ada satu negara, dua negara yang kena itu virus. Tetapi ini macam satu dunia sehingga membuat setiap manusia macam terpaku. Tidak boleh buat apa-apa. Betul kan saudariku? Kadang-kadang ya inilah waktunya saudariku. Saya percaya apa yang sedang terjadi, yang telah terjadi dan sedang terjadi ini Tuhan izinkan untuk ada sebabnya. Pasti sesuatu terjadi dalam kehidupan ini, dunia ini, pasti ada sebabnya. Tidak di luar pengetahuan Tuhan. Amen. Semalam ya mungkin ada di antara kamu sedih, ada di antara kamu gembira sebab pilihan raya di Sabah. Yang menyokong PN, kamu gembira. Saudaraku, apapun yang terjadi, God is in control. Amen. Amen. Ya kita pikir ini yang bagus. Tapi bagi Tuhan lain. Bahkan Tuhan bisa mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi kemuliaan bagi nama Dia. Amen. Tuhan bisa mengubah hari ini. Hari ini Tuhan bisa mengubah hati saya yang jahat menjadi yang baik. Jadi pengharapan kita bukan di atas parti ataupun ahli politik ataupun sesiapa. Tidak. Amen. Amen saudariku. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Walaupun kita pikir orang ini begini-begini, tetapi Tuhan yang meletakkan mereka di sana pasti ada sebabnya. Amen. Amen, pasti ada. Kita mau lebih. Nah, saudariku, salah satu sebab kenapa ini semua terjadi, saudariku, bila nanti saya akan kaitkan dengan ini. Nah, saudariku, tentang bila sedikit politik, saya sudah tinggalkan politik. Saya tidak begitu berminat. Dulu memang gila politik. Semalam pun saya tidak tahu apakah keputusan dia. Sebab saya tidak mau. Saya cek. Tapi Roh Kudus kata besok kau khotbah pergi berdoa. Saya tidak cek. Lepas itu saya habis berdoa, saya tahu satu grup kalau saya pergi ke sana, kami ada satu grup mesbah doa, pastor EJ ada 5-6 orang, 6-7 orang kami. Setiap hari Kamis kami berdoa online. Sekarang puji Tuhan kan, pandemik ini membuat sesuatu, walaupun ada yang buruk, tapi ada yang bangkit juga yang baik. Amen. Amen. Kita sudah mula boleh berdoa di online. Dulu kita tidak pernah terpikir itu. Pernah tak? Pernah tidak kan? Kita tidak pernah terpikir orang jauh sekarang boleh didekatkan lewat doa. Amen. Tuhan ada di mana-mana. Amen. Ada teknologi ini bagus, tapi kalau digunakan dengan cara yang baik. Dan jadi bila saya on itu, saya sudah tahu siapa menang. Semua ulama. Tetapi puji Tuhan, di dalam segala mereka punya itu, mereka kata, God is in control. Amen. Tuhan, kita harus terus berdoa. Jangan hanya berdoa untuk Malaysia, untuk Indonesia, bila pilihan raya datang. Kita harus selalu berdoa. Amen. Kita macam tu gereja begini kan, bila pilihan raya datang, baru kita puasa, tapi selepas itu, semua sudah datang, tapi kita lupa akan pemimpin-pemimpin yang Tuhan telah pilih. Kita harus mendukung mereka dalam doa kita. Amen. Saudaraku, inilah waktunya saudaraku. Doa itu sangat penting. Seperti di dalam buku, nanti kita akan baca di dalam buku Yakobus nanti, dia kata mendekat kepada Tuhan dan dia akan mendekat kepada kita. Nah, untuk kita lalui zaman-zaman, waktu-waktu yang sukar ini, kita perlukan Tuhan. Amen. Kepandaian kita sampai hari ini, tak ada negara yang secara datang ke depan kata, ya China kata, ya Rusia kata, Britain kata, India cakap sudah ada vaksin.
Tetapi tak ada orang berani gunakan di atas rakyat mereka sendiri. Tak ada, tidak terbukti sekali saudara. Kita tidak punya jawaban untuk segala permasalahannya Tuhan. Hanya doa, hanya hubungan kita dengan Tuhan bisa membawa kita kepada satu kepastian dalam kehidupan kita di ayat-ayat zaman ini. Di tengah-tengah dunia yang rosak ini saudaraku. Anak kita di sekolah terdedah dengan banyak hal-hal yang tidak. Ya, anak-anak sekarang saudaraku, anak-anak 7-6 tahun sudah tahu apa itu pornografi. 7-6 tahun. 7-6 balik. 7-8, 9. Mereka sudah tahu apa itu pornografi, apa itu segalanya. Saudara, dari mana? Inilah dan kita sudah tahu dulu apa-apa yang dulu tidak pernah terjadi sekarang terang terjadi. Sekarang terang-terangnya. LGBT. Sekarang di Amerika mereka memperjuangkan untuk lelaki kawin sama lelaki, perempuan sama perempuan. Mereka sangat memperjuangkan. Baru-baru ini kalau tidak silap saya di Florida diluluskan satu rang undang-undang mengizinkan sama jantina berkawin. Dan apa yang terjadi ngam-ngam lepas 1 minggu Florida kalau tidak salah bakar, satu kebakaran besar terjadi. Jadi orang kata, oh inilah hukuman Tuhan. Saya tidak mau pergi ke sana. Tetapi saudaraku balik kepada sini, kepada firman Tuhan. Saudaraku kita di zaman, di waktu yang sangat sukar dan kita perlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita baca di dalam buku Yakobus, mari kita buka kepada buku Yakobus bab yang keempat. Dia kata begini, ayat yang pertama. Dari manakah datang sengketa dan pertengkaran di antaramu? Bukankah datangnya dari mana? Hawa nafsu kawanmu. Betul gak? Tidak. Dari mana? Daripada hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Nah saudaraku, segala kejahatan dalam kehidupan kita, nah saudaraku, datangnya daripada kita sendiri. Kita tidak bisa dikata datang daripada hawa nafsu yang menentukan kita di dalam jalurnya Tuhan atau kita lari daripada jalurnya Tuhan adalah diri kita sendiri, bukan manusia, bukan hal lain. Tiada manusia, tiada sistem, tiada apa-apa yang bisa membawa kita jauh ataupun lari daripada jalurnya Tuhan kalau bukan diri kita sendiri. Tiada manusia, tiada siapapun yang bisa membawa kita lari daripada rencananya Tuhan dalam kehidupan kita kalau bukan diri kita sendiri. Amen saudariku. Tiada, it's me and God. Tiada manusia. Saya tidak bisa menyalahkan Kak Juliana. Baru-baru ini hari jadi dia. Saya tidak bisa. Oh karena dia buat begini-begini kepada saya. Karena gereja buat begini-begini kepada saya lari daripada dia. Tidak. Yang menentukan kita punya hubungan dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam rencananya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan adalah diri kita sendiri. Saudaraku, dikata di sini karena apa? Segala sengketa, segala pertengkaran di dalam hidup kita bukannya datang dari bukankah ia datang daripada hawa nafsu kita sendiri yang saling berjuang dalam tubuh kita. Dan diteruskan di dalam ayat seterusnya. Kamu menginginkan sesuatu. Inilah manusia saudaraku, kita selalu menginginkan sesuatu. Kita tidak pernah puas. Tuhan bagi kita mau sudah B. Lepas Tuhan bagi B, kita mau C. Tak pernah kita puas-puas. Ini yang dikatakan, kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehinya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Nah saudaraku, dalam segala keinginan kita, nah saudaraku, itu akan menentukan siapakah kita dalam kehidupan kita. Kalau kita manusia, kita tidak pernah puas dalam kehidupan kita. Kita akan tetap mencari sesuatu yang kita tidak bisa kecapi. Amen. Kita kena belajar saudaraku puas apa yang kita ada sekarang. Kalau kita menginginkan hal-hal dunia ini yang sedang dia katakan, biasa bacakan soal lepas dia kata kamu kekal, kamu tidak memperolehnya, kamu berdoa juga. Sekali lagi saya bacakan. Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuannya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
Lepas itu dia kata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Bukan saja salah berdoa, dan diteruskan sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Inilah manusia zaman sekarang. Segala yang mengelilingi mereka, segala yang mereka inginkan hanya untuk memuaskan nafsu kita. Segala kebaikan yang mereka mau memperoleh, oh saya mau ini. Tetapi saudaraku, segala permintaan doa kita, segala doa kita, biasanya saudaraku banyak kali berfokus kepada diri kita. Daripada kita berfokus kepada Tuhan. Amen saudaraku. Ini kita tidak pernah puas. Saudaraku, Alkitab berkata zaman-zaman akhir ini, saudaraku, banyak manusia akan mula mencintai dirinya. Lebih daripada segalanya. Mula mencintai dirinya daripada Tuhan, daripada mencintai orang lain. Self-centered people. Kita akan menjadi orang yang mempentingkan diri kita. Ini benar saudariku. Sangat-sangat benar terjadi. Amen saudariku. Ini sedang terjadi. Mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita banyak memikirkan diri kita sehingga kita lupa akan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ini yang dikatakan. Untuk apa? Memuaskan nafsu kita. Nah, saudariku, dalam kehidupan tak salah berdoa. Tetapi saudariku, ada kalanya kebaikan dalam kehidupan kita bisa membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Amen. Ada kalanya dalam kehidupan kita, kebaikan dalam kehidupan kita, berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita bisa membawa satu kehancuran dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita buka kepada Yesaya bab yang ke-8. Sedikit saya mau kongsikan di sini dengan pendek. Oke, ini yang pernah saya kongsikan di PCC Caras. Oke, Yesaya bab yang ke-8. Yesaya bab yang ke-8. Haleluya. Dia kata begini saudaraku, ini sangat-sangat sesuatu yang Tuhan membuka mata rohani saya saudaraku. Haleluya, luar biasa. Ini yang Tuhan beritahu kepada umat Israel pada masa itu. Mereka percaya kepada Tuhan mereka masih lagi menyembah, mereka masih lagi sacrifice, mengkorbankan segala sesuatu mereka secara agamawi mereka lakukan. Tetapi tengok apa yang terjadi dalam ini. Bab yang pertama, ayat yang kelima, dia kata begini. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh kerana bangsa ini telah menolak apa? Telah menolak apa? Halo. Ayat apa? Mari saudara. Semangat pada pagi ini. Ayat apa? Shiloha. Yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai apa? Air sungai apa? Efrat. Apa ini Tuhan gunakan nama tempat ini? Nanti saya akan jelaskan sedikit. Tuhan menggunakan air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Hasyur. Nah, Raja Hasyur ini bukan yang baik tahu saudariku. Dengan segala kemuliaannya, air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segala tebingnya serta menerobos masuk ke dalam mana? Yehuda. Ibarat banjir yang meluap-luap hingga apa? Sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutupi sentero negerimu, ya Immanuel. Ayat ke-9 dan 10 dia kata begini, ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganlah dan terkejut. Dia bagi penekanan. Berikat pinggan. Tetap apa? Berjaga-jaga, berwas-was. Dan apa dia kata? Tetap apa dia kata? Kuat. Oke? Bukanlah rancanganmu, tetapi akan buatlah rancanganmu, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kamu. Nah, saudaraku, dengar sini. Ini yang sedang terjadi di umat Israel. Ini yang Tuhan kata, kalau kamu tidak bertobat, ini akan terjadi dalam
kehidupan kamu. Kamu bisa merancang dan segalanya, tapi saya tidak akan memberkatinya. Kenapa saudariku? Apa sebenarnya? Ini yang saya katakan. Berkat dalam kehidupan mereka bisa menghancurkan kehidupan mereka. Nah ini Shiloha. Shiloha itu bermaksud apa saudariku? Shiloha itu bermaksud apa? Symbolic of God's protection. Shiloha itu bermaksud symbolic of God protection and sustaining power. Shiloha itu bermaksud apa? Simbol daripada kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan juga protection-nya Tuhan. Tetapi umat Israel menolak itu. Dan dia kata, kamu menolak air Shiloah. Kamu katakan mereka menolak protection-nya Tuhan, perlindungannya Tuhan, the sustaining power of God. Lalu juga mereka tawar hati terhadap Rezin. Rezin itu apa? Sesuatu yang kukuh. Pleasure, delight, favor, goodwill. Yang beri Tuhan. Sesuatu favor, sesuatu yang kukuh yang Tuhan berikan kepada mereka. Segala berkat, segala delight, favor. Favor itu pertolongan Tuhan. Segala yang baik Tuhan berikan kepada mereka. Bukan saja itu, ini yang Tuhan berikan. Mereka menolak, bukan saja itu. Rimalia itu bermaksud apa? Protected by Yehovah. Perlindungan yang daripada Allah semesta, Yehovah, mereka tolak. Oleh karena mereka mentolak. Ada mentolak meh. Oleh karena mereka menolak segala yang datang daripada Tuhan. Akhirnya dia berkata, Tuhan akan menggunakan apa? Air sungai apa? Efrat. Apa itu Efrat, saudariku? Efrat itu adalah the good and the abundant river. The good and the abundant river. Sungai yang baik dan berkelimpahan. Berkat. Tanpa sungai Efraim di sana, saudaraku, mereka tidak bisa bercucuk tanam. Tidak ada tanam untuk mereka. Sebab itulah sumber utama bagi mereka untuk mendapatkan air. Sumber air untuk bercucuk tanam. Abundance. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan menggunakan Efrat. Tuhan akan menggunakan sungai Efrat. Tuhan akan menggunakan Asyur seperti Efrat yang melimpah dan memusnahkan mereka. Asyur itu apa? Seorang satu pasukan, satu raja, satu kerajaan yang sangat kejam. Kata lain di sini dia katakan, oleh karena kamu menolak pertolongan daripada Tuhan, kamu menolak Tuhan, kamu menolak segala berkat Tuhan yang baik datang daripada Tuhan, kamu menolak protection daripada Yehovah, dan kamu mencari kekuatan daripada diri kamu sendiri, daripada keinginan kamu sendiri, daripada memuaskan nafsu kamu sendiri, ini akan terjadi. Berkat yang kamu perolehi, itu akan memusnahkan kamu. Paham saudaraku? Ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kali yang membawa kehancuran dalam hidup kita bukan dosa, bukan orang atau yang jahat, tetapi yang baik dalam kehidupan kita, itu yang memisahkan kita daripada Tuhan. Setuju saudariku? Ini ayat zaman yang baik. Kebenaran yang separuh itu yang menyesatkan kita. Bukan agama lain yang menyesatkan kita, tetapi oleh karena pemahaman kita tentang Alkitab separuh-separuh ataupun 90% dan kita tidak pegang pada 10% itu yang menyesatkan kita. Itu yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Datang ke gereja melayani Tuhan itu tidak menentukan. Kita pergi sekarang di Zoom berdoa, itu tidak menentukan. Kita sudah benar-benar di dalam Tuhan, saudara. Mereka lakukan, semua ini umat Israel lakukan, tetapi end of the day, mereka juga mempunyai perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka berzina kepada Tuhan karena apa? Menyembah berhala. Pergi kepada dunia. Sama juga, kalau kita baca di dalam, mari kita balik kepada Yakobus. Yakobus bab yang keempat, dia kata begini, apa yang dia teruskan begini, saudariku. Ini Yohanes, Yakobus. Oke, Yakobus bab yang keempat, dia kata begini. Kamu tidak, dan hai orang-orang yang tidak setia. Ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dan dia teruskan apa lagi? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Faham saudaraku? Selagi kita mau bersahabat dengan dunia, selagi kita mempunyai keinginan kita yang sendiri, memuaskan nafsu kita sendiri, kita menjadi musuhnya Tuhan.
Faham saudaraku? Tak salah mempunyai keinginan, tapi kalau itu melampaui daripada cinta kita akan Tuhan, itu menjadi musuh kita. Itu akan memusnahkan hidup kita. Banyak kali kita sebagai ibu bapa, kita sangat mementingkan pendidikan anak kita. Sangat benar. Tetapi kita tidak pernah peduli ke rohani mereka. Kita hantar mereka ke tuition, kita buat ini dan ini. Tetapi bila mereka tidak buat devosi mereka kita tidak ambil peduli. Kita mencari segala apa yang bisa dunia berikan kepada kita. Kepada anak kita. Daripada apa yang Tuhan mau berikan kepada anak-anak kita. Yang membawa mereka, saudaraku, boleh saya buat satu ilustrasi? Ya ini. Kasih off boleh. Oke. Nah saudaraku, ini bayangkan ini. Ini adalah hidup kita. Bayangkan ini hidup kita. Oke, hidup kita. Saya tak tahu pernah buat ilustrasi ini tak. Bayangkan ini adalah hidup kita. Hidup kita yang terus menerus. Oke, ini wayar ini, tali ini adalah hidup kita. Hidup kita yang katakan infinity, yang tidak pernah berkesudahan. Amen. Kita mati pun kita punya satu lagi depan. Betul ini. Tetapi bayangkan, ini adalah hidup kita di dunia ini. Ini adalah hidup kita di dunia ini. Tapi banyak kali kita manusia lebih berfokus kepada di sini saja. Tapi kita lupa akan yang satu lagi kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, apa yang kita lakukan di sini akan menentukan apa yang akan terjadi di sini. Paham nggak, saudaraku? Apa yang kita lakukan di sini akan menentukan apa yang akan terjadi di sini. 60 tahun, 70 tahun kita di dunia ini, puji Tuhan lah, 60 tahun. Kita ada, 70 tahun kita ada, puji Tuhan. 80 tahun, saya tidak mau. 80 tahun kita ada di sini, puji Tuhan. Tapi kita lupa, ini waktu-waktu yang tidak pernah akan kesudahan. Sama ada kita menderita atau kita di dalam kerajaan Allah, kita bersama dengan itu menentukan ini di sini yang menentukan. Kalau kita enjoy di sini, kita lupakan di sini, nah sini pun Tuhan akan melupakan kita. Sebab apa? Kita memang kita akan di neraka. Kalau sini segalanya dengan Tuhan, sini pasti kita punya kekekalan. Amen, saudariku. Tetapi inilah masalah manusia. Ini yang sedang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Manusia lebih terfokus kepada dunia, apa yang sedang terjadi di sini. Bagaimana kita mau menghidupi hidup yang rosak ini? Satu saja caranya, hubungan dengan Tuhan. There is no other way. Pengenalan kita dengan Tuhan. Pelayanan tidak akan menentukan keberhasilan kita di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, saya mau bersaksi sedikit tentang jemaat kami di sini. Ini seorang ibu dari Indonesia, saudaraku. Dulunya di agama lain, karena dia sudah kawin dulu, kawin di sini. Dia sekarang puji Tuhan menerima Tuhan Yesus Kristus. Ibu ini tidak begitu pandai, tidak pandai. Kadang-kadang dia WhatsApp pun kadang-kadang ada ejaan salah, macam saya. Saya pun selalu salah. Setiap jemaat akan mengetawakan saya. Setiap kali saya SMS, pasti orang akan ambil screenshot, dia pusing, pastor, ini salah itu. Nah, macam saya. Nah, begini, ibu ini tidak pandai berdoa juga. Tapi kamu tahu apa yang saya banggakan dengan tentang ibu ini, dan juga ada MCO ini, dia juga kehilangan kerja. Suaminya pun bukan begitu kaya. Kami orang tempat tidak apa, mereka pun hidup begitulah. Tidak kayak MCO, dia sudah hilang kerja. Nah, saudaraku, apa yang dia buat adalah ibu ini setiap kali mesbah doa kami setiap hari Rabu dari MCO sampai sekarang kami setiap hari Rabu kami tidak punya yang lebih. Rabu kita tetapkan dari dulu, dari bulan 3 ya. Sampai sekarang Rabu doa. Ibu kalau kita buka Zoom, dia adalah orang yang pertama masuk ke Zoom ini. Dia sudah siap sana. Sebab dia mau merindukan. Dan dia kata, pastor, saya tidak pandai berdoa. Tetapi pastor, saya sekarang sedang belajar berdevosi lewat ibu. Apa itu ibu tuh? Ibu Debra apa? Ibu apa tuh? Debbie. Yang di online itu. Yang dia sangat famous kan sekarang, dia selalu ada mesbah doa. Saya ikut tuh pastor. Saya bagus, puji Tuhan. Saya mau inisiatif, saya mau belajar pastor. Ini, puji Tuhan. Apa saudaraku? Dan saya melihat hidupnya berubah. Semakin dia mendekat kepada Tuhan, semakin hidupnya diubahkan Tuhan. Dan hari itu saudaraku, beberapa minggu lalu istri saya datang beritahu saya. Nah, kita kan ada tak ikut ibadat 4 bulan lebih. Dia belum lagi bisa memberi misi dia. Ibu ini tidak punya duit, tidak banyak. Tapi dia datang beritahu istri saya. Berapa yang saya utang gereja? Berapa yang saya utang Tuhan, dia bilang. Berapa yang bukan utang lah, berapa yang saya perlu bayar untuk misi ini untuk Tuhan, dia bilang. Istri saya begini. Saya dalam kekurangan dia memberi kepada Tuhan. Walaupun duit yang diberi itu hari ini dia bisa pakai untuk
berbelanja untuk keluarganya. Tetapi apa dia lakukan? Dia beri kepada Tuhan. Nih, kami tidak pernah di GBC, kami tidak pernah, hanya di MCO sekali kami pernah beritahu. Kalau sebab itu pun sebab jemaat. Tanya, pastor macam mana kami mau bagi persepuluhan kami? Boleh tak bagi nombor akaun gereja? Ya, kami bagi sekali. Dan lepas itu kami tidak pernah cerita pasal misi ataupun apa-apa. Sebab kami tahu Tuhan yang akan menyediakan bagi gereja kita. Amen. Tuhan yang bukan manusia, bukan pemberian manusia yang akan menentukan keberhasilan gereja. Hanya 1 bulan itu kami kekurangan bulan yang pertama. Sebab apa? Jemaat tidak tahu memberi di lewat apa mana. Dan juga sebab perbelanjaan daripada bulan lepas itu yang sudah membuat itu lebih. Selepas itu saudaraku, kami tak pernah defisit. Tak pernah, kami senantiasa diberkati Tuhan. Bila Jamita tunjuk saya akaun saya, wah luar biasa. Dan sekarang saudariku tak pernah kita alami itu, Tuhan berlipat kalikan ganda. Sekali dengan kebaktian Chinese, sekali beri luar biasa. 1 bulan punya, mereka punya offering untuk satu minggu itu, 1 bulan punya boleh capai ke 1 bulan punya kami punya pendapatan yang sebelumnya. Jadi ini semua karena apa? Karena jemaat ibu tu semakin dia mendekat kepada Tuhan, tak perlu siapapun beritahu dia apa yang dia harus lakukan. Roh Kudus yang akan menginsafkan. Kita di ayat zaman ini saudaraku, kita perlukan Roh Kudus untuk menginsafkan diri kita. Kita perlukan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita, saudara-saudara. Saudaraku, kita bisa dari sini kita boleh saya boleh katakan, mari berdoa dan berdoalah. Marilah berdoa setiap pemimpin. Tapi kamu datang karena sana, karena pastor yang berita, kamu takut. Kamu datang ke sana, kamu doa, kamu mengganggu itu doa. Bukan menjadi berkat, kamu mengganggu sebab hati kamu tidak di sana. Mungkin kamu on di sana, kamu tak ada di sana pun. Kamu kan tak nampak muka. Kamu boleh, saya tidak, tapi saya bergurau lah. Saya tidak, tak bisa. Karena hati kamu tak ada di sana, kamu tidak punya satu kerinduan. Kamu mengganggu itu doa. Daripada menjadi berkat. Kami pernah doa 3 orang tahu saudaraku. Kami pernah berdoa 3. Saya, Jamita, istri saya online. Dengan ibu itu 4 orang. Kami tetap berdoa. Puji Tuhan hari ini hampir semua orang datang ikut berdoa. Semakin puji Tuhan. Tuhan yang harus menggerakkan kita saudaraku. Amen saudaraku. Tuhan yang harus menggerakkan kita. Kalau kamu takut pastor, kamu salah. Datang dengan satu kerinduan untuk berdoa. Amen. Jangan hari Rabu kan, kalian pun hari Rabu kan doa. Punya kerinduan. Bila hari Rabu ini saya mau berdoa. Ini yang kita mau cari dalam hidup kita saudariku. Kalau inilah rahasianya. Hidup di akhir zaman inilah rahasianya saudariku. There is no other way. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, tak ada lagi kamu boleh usahakan. Diri kita, usaha kita sendiri untuk mencapai Tuhan, tak boleh. Punya kerinduan itu. Saudaraku, kita jangan main-main lagi. Kita di akhir zaman ini, baru Dewan ada cerita dengan saya. Sekarang di bait temple di Israel, mereka sudah mulai mau bina sudah. Kamu lihat sudah kan, sekarang Israel sudah mula sangat dengan pertolongan Trump. Walaupun Trump saya begitu tidak, bukan fan of dia, saya politik saja. Tapi Tuhan telah menggunakan dia, seorang yang orang kata lucu badut, kan? Dia kata adakah presiden yang selalu tweet, ini presiden luar biasa dengan kenyataan yang melucukan. Tapi inilah Tuhan pakai untuk apa? Bukan handphone. Orang-orang seperti Tuhan pakai. Tuhan bisa mengubah mereka untuk menjadi berkat. Maka lewat dia sekarang kita melihat banyak negara-negara Arab sudah mula punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tidak pernah terjadi ini. Luar biasa kan. Inilah Tuhan kita. Doa. Jangan lihat manusia saudaraku. Jangan lihat manusia. Selalu saya bilang ke jemaat, jangan lihat saya. Sebab saya akan mengecewakan kamu. Betul tak? Manusia bisa mengecewakan. Lihat Tuhan. Pertolongan kamu daripada Tuhan. Pertolongan kamu daripada Tuhan. Lihat Tuhan. Lihat Tuhan saudaraku. Kita perlukan berlari kepada Tuhan dan diteruskan di sini. Jika barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia akan menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan di dalam Allah di dalam dirimu
diinginkannya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata kepada kita, Allah menentang orang yang Siapakah orang yang congkak ini? Siapakah orang congkak? Siapakah orang congkak ini action lah, sombong. Siapa? Siapa orang congkak? Orang berkata, oh saya banyak duit. Ini orang congkak? Ya. Tapi dalam konteks rohani, siapakah orang congkak? Orang congkak adalah orang-orang yang tidak berdoa. Orang sombong adalah orang-orang yang tidak berdoa. Karena apa? Dia pikir saya tak perlukan Tuhan. Saya boleh. Orang yang tidak berdoa berkata kepada dirinya, saya tak perlukan Tuhan. Saya boleh. Betul tak? Ya. Satu hamba Tuhan berkata, kita boleh ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 orang di dalam gereja. Kalau gereja itu bukan gereja yang berdoa. Bukan di prayer meeting. Jemaat-jemaat dia, altar doa pribadinya. Kalau tidak berfungsi, gereja itu mati. Faham tak saudariku? Datang beribadah, datang prayer meeting tidak menentukan kita berdoa di rumah. Datang prayer meeting tidak menentukan 1.000 orang datang ke gereja untuk berdoa, tidak menentukan gereja itu hidup. Gereja itu hidup. Itu hamba Tuhan ini bawa satu tahap yang radikal lagi. Hubungan pribadi di rumah bagaimana? Kalau jemaat di 10.000 itu tidak punya hubungan di rumah dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan, gereja itu mati. Saudaraku, come on, yang main musik di sini ambil serius. Kita menghambat pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita berdiri di sini dan kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jangan jadi itu kutuk. Pelayanan menjadi kutuk dalam hidup kita. Seperti ini, umat Israel ini. Efraim. Saya beritahu jemaat di GBCC. Kalau kamu mau ambil rehat daripada pelayanan, silakan. Kalau kamu sudah penat, pulihkan rumah rohani kamu. Saya boleh pergi tanpa musik. Kami boleh pimpin pujian. Tanpa bass saya boleh. Tanpa drum kita boleh. Tanpa gitar kita boleh. Sebab gitar saya main. Saya akan pastikan diri saya benar di hadapan Tuhan. Saya betul. Jangan. Sebab apa? Ini akan memusnahkan saudariku. Dengar sini saudariku yang melayani. Kita di sini saudariku bisa. Ini yang saya mengalami dalam hidup saya. Bila saya melayani dengan kekeringan. Tanpa hubungan dengan Tuhan. Itu bisa menghancurkan rumah tangga saya sendiri. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah berkhotbah dengan segalanya. Saya pernah mengalami itu. Jangan. Itu. Come on. Take serious saudariku. Ambil serius lah. Kehidupan rohani kita. Kita tidak punya masa untuk bermain-main lagi. Kita tidak tahu hari ini, besok Tuhan akan datang. Sudah siapkah kita? Kalau kamu masih lagi tinggal dalam dosa, lepaskan dosa ini hari ini. Not tomorrow, bukan balik nanti, sekarang. Ambil keputusan. Ada di antara kamu yang sedang pegang ajimat. Lepaskan itu. Semalam saya berdoa. Tuhan dengan saya. Tuhan berbicara kepada saya. Ada di antara kamu di sini sedang memegang ajimat lagi. Lepaskan itu. Pagi ini pun Tuhan, bila saya datang Tuhan ingatkan saya balik. Bukan saja itu Tuhan bagi saya mimpi pun. Bila saya berdoa dalam mimpi saya bergumul dengan roh jahat. Ada di antara kamu sedang pegang ajimat. Tapi kamu masih lagi menyembah Tuhan. Tak boleh itu. Lepaskan. Sebelum itu makan diri kamu. Sebelum itu menghancurkan keluarga kamu sendiri. Nah, saudariku, kita kena pandang serius kehidupan rohani kita, saudariku. Amen. Amen. Kita kena pandang serius, saudariku. Kita kena pandang serius apa yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak punya waktu lagi, saudariku. Hubungan. Tunduk kepada Allah. Dia kata di sini ayat yang ke-6, tetapi kamu kasih karunia. Okay. Allah menentang orang yang cemburu. Siapa orang congkak? Orang yang tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa bermaksud berkata kepada dirinya, saya tak perlukan Tuhan. Secara tidak langsung kita katakan, saya tak perlukan Engkau Tuhan. Orang yang tidak berdoa.
Punya tabiat, tabiat untuk berdoa. Saya tahu it's not easy. Sebab saya pun pernah mengalami itu. Bangun pagi itu, bukan senang. Kan? Bukan senang. Baru hati kita cakap, tak apalah. Besok pagi jam 5 letak alarm, tak apalah. Nanti pukul 6 bangun. Kita letak alarm, pukul 6 balik. Tapi, ini datang pergi. Apa yang saya galakan? Pergi. Dalam rasa tidur itu pun kamu pergi. 10 minit lepas itu kamu akan rasakan hadirat Tuhan. Bila hadirat Tuhan datang, kamu tak mau balik sudah tidur. Biar kamu terus tak mau pergi kerja pun. Betul. I'm telling you. Memang susah. Sampai hari ini, saya masih bergumul bangun pagi. Susah. Bangun, mengantuk. Tapi saya pergi. Kadang-kadang saya tak boleh pergi ke bilik sebelah. Saya ambil selimut di atas katil saya tidur. Tapi saya berdoa. Berdoa, saudara. Prayer, hubungan dengan Tuhan. Itu yang akan membawa itulah kunci keberhasilan kita. Keluarga kita, rumah tangga kita. Saudaraku, dan saya bilang kamu, semakin kamu mendekat dengan Tuhan, semakin lagi banyak masalah. Pasal itu Tuhan berkata, di sini apa? Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Tunduk. Saudara, kita harus paham, kehidupan rohani kita itu adalah satu peperangan rohani. Ini bukan biasa-biasa. Kita sedang berlawan dengan roh-roh, penguasa-penguasa dunia ini. Bila kita berbicara tentang rohani, bila kita berbicara tentang kekristenan, ini bukan satu agama, satu yang kita jalan macam satu ritual ya, bukan ritual. Ya, satu peperangan rohani yang sedang kita lalui. Setiap di antara kita sedang lalui. Bila kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin iblis tidak mengenal. Leonard Ravenhill berkata, kamu jangan hanya puas kamu dikenal di gereja. Puas, pastikan kamu dikenal di neraka. Pastikan iblis kenal kamu. Pastikan apa? Siapa kenal kamu? Orang yang berdoa iblis pasti kenal. I'm telling you. Orang yang berdoa pasti iblis kenal. Orang yang tidak berdoa, contoh saya Yoga, nanti iblis pun ambil kena siapa nih Caleb Yoga? Siapa Yoga? Dia kena Google. Sebab dia tak kenal. Pergi Wikipedia pun tak ada apa, tak banyak Caleb. Muka saja ada. Tak kenal. Orang yang berdoa, iblis gementar. Amen, saudaraku. Orang yang punya hubungan, iblis gementar. Tapi banyak masalah. I'm telling you, banyak masalah. Orang yang luar biasa di dalam Tuhan akan menghadapi banyak masalah. Tak ada hamba Tuhan di dalam Alkitab yang luar. Semuanya mereka menghadapi. Ini ada semua. Tetapi Tuhan akan memberi kita kekuatan. Yesus sendiri berdoa. Karena apa? Alkitab berkata, Yesus mengosongkan dirinya apabila dia turun ke dunia. Tidak punya apa-apa kuasa. Oleh itu dia perlukan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan dia. Oleh itu dia berdoa senantiasa. Sebab apa? Dia perlukan Roh Kudus dalam kehidupan dia. Sebab apa Yesus? We must understand. Yesus mengosongkan diri dia. Yesus telah mengosong. Kenapa Yesus berdoa? Walaupun dia penat. Kenapa dia Tuhan? Orang bilang. Kenapa dia perlu berdoa? Sebab apa? Dia datang ke dunia ini sebagai manusia yang dia telah mengosongkan segalanya. Jadi dia perlukan the Holy Spirit. Dia perlukan kekuatan daripada Roh Kudus. Dari mana datangnya kekuatan daripada Roh Kudus? Daripada hubungan kita dengan Tuhan. Dan jadi doa itu bukan bermaksud. Saya 5 minit lagi saya akan habiskan. Doa itu tidak bermaksud hanya berdoa, berkata-kata. Kamu duduk 1 jam baca Alkitab itu pun doa. Kamu mendiamkan di dalam hadirat Tuhan pada itu pun doa. Ada kalanya dalam hidup saya tidak banyak beromong-omong. Berkata-kata. Hanya saya duduk di dalam hadirat Tuhan. Itu sudah cukup menyegarkan saya. Pergi ke dalam bilikmu. Bila kamu datang ke tatanya Tuhan. Percaya ini akan menentukan. Kamu masuk dalam hadirat Tuhan atau tidak. Iman kita bahwa Yesus hadir. Kalau kamu tidak percaya Yesus hadir di tengah-tengah kamu. Kamu tidak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu kuncinya. Saya bergumul, saya tengok YouTube banyak hal. Bagaimana orang berdoa. Orang ini bagi ini. Tidak. End of the day, cara Roh Kudus bekerja ada cara yang berbeda. Saya tak boleh ikut cara Sister Punita ataupun Kak Juliana ataupun Kak Saten untuk ini cara mereka berdoa. Saya juga harus berdoa. Tidak. Setiap cara Tuhan akan bekerja dengan cara mereka tersendiri. Tetapi yang penting saudaraku, kita pergi dengan satu kerinduan. Dan bila kita duduk, kita imani Tuhan sudah ada di sini. Amen. Amen. Itu yang akan membawa kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan.
Doa sangat penting. Saya selalu beritahu istri saya, karena saya doa itu sangat penting. Saya beritahu Jamita pun sama. Doa itu penting. Keputusan kamu itu bagus. Kamu harus berada bagian terbaik. Kamu dapat semua tapi kamu punya rohani zero, kamu pun zero. Jadi saya tanya dia, saya tak banyak tanya dia tentang pendidikan dia. Sebab saya tahu at the end of the day, dia akan bagi saya itu keputusan. Tapi saya selalu pernah, hampir setiap minggu dia datang, saya tanya macam mana rohani kamu, macam mana rohani kamu. Sekarang saya tak perlu tanya dia datang sendiri, pastor saya sudah out sikit. Dia sendiri datang beritahu saya, pastor saya sudah out sikit, tolong berdoa saya, tolong saya. Nah, ini yang kita mau saudariku, jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh mereka mau, ini yang kita mau. Bukan karena saya cakap dia ikut, itu tidak ada apa-apa. Berpuasa, ambil kan sekarang kan kalian semua berpuasa berdoa, ambil masa berpuasa berdoa. Saudaraku, dengar sini. Nah, saya mau katakan, tak pernah biasa berdoa berpuasa, lakukan. Saya mau bagi satu kesaksian, ada satu saudari di gereja kita. Dia gastrik tahu. Saya bukan cakap, ini saya bagi kesaksian, saya tidak memaksa kamu. Tapi dia ambil satu keputusan, saya mau berpuasa dan berdoa. Bila dia ambil keputusan, punya satu kerinduan. Saudaraku, selama dia berpuasa dan berdoa, tak pernah dia kena gastrik. Tak pernah dia sakit gastrik. Punya kerinduan. Saya tak cakap kamu ikut nanti. Jangan cakap, pastor Yogan cakap, nanti orang masuk hospital. No, saya coba iman dia. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Tuhan suruh, lakukan. Walaupun itu, kadang-kadang itu tidak masuk akal. Ini yang Tuhan saudara-saudariku. Nah saudara-saudariku, ini khotbah saya sangat sederhana hari pada pagi ini. Punya hubungan dengan Tuhan, kita bisa melalui zaman ini, saudara. Zaman yang penuh dengan dunia ini, yang penuh dengan banyak dosa, kerosakan ini. Hubungan dengan Tuhan. John Wesley, emak dia bilang begini kepada dia. John Wesley orang kena. Kamu harus punya hubungan dengan Tuhan. Setiap manusia mempunyai 24 jam. Amen. Elijah pun mempunyai 24. Elijah maksudnya dalam ini. Elijah pun punya 24 jam. Daud pun punya 24 jam seperti kita. Dari mana datang mereka masa? Daud raja tahu. Bukan dia punya banyak kerja daripada kita. Menguruskan negara dan sebagainya. Dari mana dia dapat? Daniel. Dari mana dia bisa menghadapi dunia dia? Kenapa dia bisa menghadapi penentangan? Kenapa? Karena dia punya, Alkitab berkata dia berdoa 3 kali sehari. Punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa berada? Saudaraku, saya rasa saya hantar di grup keluarga kan. Berdoa. Tuhan kadang-kadang Tuhan tidak akan mengambil kita daripada masalah itu. Daniel diletakkan di dalam api. Tapi masalah kadang-kadang Tuhan tidak akan ambil. Tapi Tuhan akan bersama dengan kita dalam permasalahan itu. Cawan penderitaan Yesus tidak diambil. Tetapi Tuhan memberi dia kekuatan bagi dia untuk melalui dia. Daud, Alkitab berkata sepanjang, itu yang saya paraphrase. Dia dalam Mazmur dia kata, sepanjang hidupku aku menderita, dia bilang. Sepanjang, bukan musim tak, sepanjang hidup dia tapi dia tetap berlari. Dia kata apa? Ini yang kita mau. Amen. Amen. Saudaraku, saya percaya hari ini, saudaraku. Amen. 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 Saudaraku, hari ini mari kita saya akan tutup dengan doa sebelum saya serahkan kepada saya mau berdoa untuk kalian saudaraku pada pagi ini. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan bahwa waktu pagi ini hamba serahkan firman-Mu pada pagi ini ke tangan Engkau. Berkati setiap yang mendengar, biar Roh Kudus yang menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka Tuhan ya Bapa. Hamba berdoa supaya Engkau memberi mereka satu kepastian dalam hidup mereka, satu hati yang baru, roh yang baru Tuhan, untuk senantiasa mendekat kepadamu ya Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan ya Bapa. Yang masih lagi Tuhan, yang bergumul dengan segala dosa mereka Tuhan, yang masih terikat ya Tuhan, hamba berdoa pada pagi ini Kau bagi pembebasan dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang masih menguasai diri mereka ya Bapa. Yang sedang bergumul di dalam rohani mereka juga Engkau beri mereka kekuatan ya Bapa. Bila Bapa mereka tahu ya Bapa, apabila mereka datang mencari-Mu Tuhan, Engkau di sana Tuhan
untuk mendengarkan mereka. Engkau di sana Tuhan untuk memeluk mereka. Engkau di sana Tuhan untuk memegang mereka. Engkau di sana Tuhan untuk membebaskan mereka. Engkau di sana Tuhan untuk mendengarkan segala rayuan mereka, segala pergumulan mereka ya Tuhan ya Bapa. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang senantiasa menguatkan kami Tuhan ya Bapa. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Walaupun kami ini tidak setia Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang tetap setia ya Tuhan ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan saya serahkan keluarga IBM ke tangan Engkau. Berkati mereka Tuhan. Pimpin mereka, pimpin hidup mereka, keluarga mereka, masa depan mereka, anak-anak mereka. Lebih-lebih lagi Tuhan, rohani mereka Tuhan Engkau bawa Tuhan ya Bapa. Yang sudah lari daripada jalur-Mu ya Tuhan. Hari ini apabila mereka mengambil keputusan untuk berbalik Tuhan ya Bapa, kepadamu ya Bapa, kepada jalur-Mu, dalam kehendak-Mu, rencana-Mu ya Tuhan ya Bapa. Engkau beri mereka kekuatan ya Bapa. Engkau beri mereka kekuatan ya Roh Kudus ya Bapa. Kuatkan mereka yang sudah mau putus asa pada pagi ini Tuhan, Engkau bangkitkan ya Bapa. Yang sudah mau putus asa Engkau bangkitkan ya Tuhan ya Bapa. Inilah waktunya Tuhan, gereja bangkit ya Bapa. Dan saya percaya Tuhan, Engkau akan membangkitkan setiap jemaat IBM ya Bapa. Setiap keluarga IBM akan dibangkitkan ya Bapa. Jadi pemenang bagimu, orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amin, amin, amin. Saya serahkan kepada Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Sangat diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Ya, saya yakin, saya percaya bukan hamba Tuhan saja yang merasakan hadirat Tuhan bekerja pada pagi hari ini, tapi setiap kita yang ada di sini. Ya, oke, saya secara pribadi juga sangat disentuh, saya juga ditegur lewat apa yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan sebentar tadi. Oke, hari ini kita ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah Mesbah Doa. Mesbah Doa online kita adakan setiap hari Rabu jam 8.30 malam. Kami menggalakkan setiap kamu untuk mengikuti Mesbah Doa ini, dan pagi ini kita juga sudah mendengarkan satu penekanan supaya kita bertekun di dalam doa. Amin. Amin. Jangan takut untuk mengatakan amin. Buka hati kita, miliki iman yang besar. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Oke, saya mau melihat hari Rabu hadapan kita bukan lagi 15, 20, tapi lebih. Amin. Puji Tuhan, yang sudah mengamenkan, dapatkan link ataupun ID nomor untuk supaya kamu boleh mengikuti Mesbah Doa ini dari ketua sel dan penolong sel kamu, ataupun kamu boleh bertanya juga kepada pemimpin. Oke, dan yang kedua adalah kelompok sel secara fisikal sudah pun dibuka, sudah pun dimulakan ya. Puji Tuhan. Dan kita juga adakan kelompok sel secara online. Ini kita adakan setiap hari Rabu dan juga setiap hari Kamis dan hari Jumat jam 8.30 malam. Kami menggalakkan setiap kamu yang ada di sini maupun yang ada di rumah pada pagi hari ini untuk mengikuti kelompok sel bersama kami. Satu kesaksian yang kami boleh lihat dari dalam kebersamaan kita di dalam kelompok sel. Dalam masa pandemi, saudara kami harus memiliki keluarga, mengurus suami, anak, dan pada masa bersamaan dalam keadaan sakit. Dan kami boleh melihat di sana bagaimana pekerjaan Tuhan. Tuhan membukakan mata kita, mata rohani kita. Sakit bukan menjadi satu halangan untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Dan di sana kami juga boleh melihat, kami diberkati dalam keadaan terbaring di hospital, dalam keadaan yang begitu lemah. Puji Tuhan, saudari kami ini juga mengikuti kelompok sel bersama kami. Kita melihat pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Amin. Seperti pujian Tuhan mengatakan, setiap yang bernapas datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari kami menggalakkan setiap kita yang ada di sini, yang ada di rumah, ikuti kelompok sel, bersekutu bersama dengan saudara seiman.
supaya kita boleh saling menguatkan satu sama lain. Kita tidak merasa kita berjalan sendiri, sebab kita memiliki Allah yang hidup, kita memiliki keluarga yang luar biasa. Amin. Amin. Ya. Sebab itu kami akan menggalakkan kamu untuk mengikuti kelompok sel secara fisikal ataupun online. Dapatkan link ataupun nombor ID. Mungkin kamu mengikuti kelompok sel melalui Zoom ataupun WhatsApp. Bagi tahu dengan ketua sel dan penolong sel kamu supaya kamu boleh mengikuti. Dan pengumuman yang kedua, pelayanan kanak-kanak secara online melalui WhatsApp. Dan kepada ibu bapak kami menggalakkan supaya membimbing, menemani setiap anak-anak kita untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak, karena setiap cikgu-cikgu saya yakin percaya mereka sudah menyediakan satu cerita, video ataupun bahan-bahan yang lainnya untuk menggalakkan setiap anak-anak supaya mereka terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pelayanan ini diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Ya, setiap hari Sabtu jam 8 malam kami menggalakkan ibu bapak supaya anak-anak kita mengikuti pelayanan kanak-kanak setiap hari Sabtu. Oke, itu saja pengumuman. Dan bagi kamu yang mau memberi persembahan, persepuluhan, pemberian kasih, di belakang sudah disediakan box. Dan untuk kamu yang ada di rumah, kamu boleh mengumpulkan uang kamu dalam satu amplop ataupun melalui Touch and Go wallet. Oke, itu saja pengumuman. Kami jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menegur setiap kami pada pagi hari ini di sini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa supaya setiap kami Tuhan memiliki hati yang selalu penuh dengan kerinduan, membuka hati kami Tuhan. Kami tidak lagi mengeraskan hati kami. Biar Bapa Engkau terus melawati setiap umat-Mu yang ada di sini, umat-Mu yang ada di rumah dimanapun pada saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus bekerja Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Engkau terus memakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu Tuhan. Berkati setiap perkataan yang keluar dari bibirnya Tuhan. Untuk memberkati setiap jiwa-jiwa yang dilayani. Setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, sebentar nanti kami akan bersurai. Biar Bapa Engkau yang menyertai dalam setiap langkah anak-Mu Tuhan. Kemanapun kami melangkah. Biar Roh Kudus Engkau yang menutup bungkusi setiap kami Bapa. Terima kasih, kami juga mau serahkan persembahan yang akan disampaikan setiap anak-anak Tuhan, pemberian kasih persepuluhan, biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terpuji nama-Mu Tuhan, biar Engkau memberkati juga sepanjang minggu ini dalam pekerjaan setiap anak-anak Tuhan, dalam pendidikan, dalam hal segala aspek kehidupan, Engkau Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Ada satu tambahan, kami mau mengingatkan kembali, pada saat kamu keluar, kamu pulang, jangan